Bagi yang percaya dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Berliku-liku jalan hidup yang kita lalui, tiada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Hati bertanya, pada siapa harus ku mengadu? Hanya Dia yang tahu hati kita semua. Oh, berliku-liku jalan hidup yang kita lalui, tiada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Hati bertanya, pada siapa harus ku mengadu? Hanya Dia yang tahu hati kita semua. Marilah semua anak-anak Tuhan, berdirilah teguh, kibarkan panji Kristus. Tak lama lagi Dia akan datang untuk menghakimi seluruh dunia. Teguhkanlah imanmu, percaya sungguh padanya. Bagi yang percaya dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Berliku-liku jalan hidup yang kita lalui, tiada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Aku bertanya, pada siapa harus ku mengadu? Hanya Dia yang tahu hati kita semua. Marilah semua anak-anak Tuhan, berdirilah teguh, kibarkan panji Kristus. Tak lama lagi Yesus akan datang untuk menghakimi seluruh dunia. Oh, teguhkanlah imanmu, percaya sungguh padanya. Bagi yang percaya dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Marilah semua anak-anak Tuhan, berdirilah teguh, kibarkan panji Kristus. Tak lama lagi Dia akan datang untuk menghakimi seluruh dunia. Teguhkanlah imanmu, percaya sungguh padanya. Bagi yang percaya dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Bagi yang percaya dalam nama Kristus pasti diselamatkan, diselamatkan, diselamatkan.
diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersaksi di tanggal 30 September 2025 mengakhiri bulan ini, memasuki bulan yang baru 1 Oktober tahun 2025. Ada begitu banyak suka duka, dinamika kehidupan yang kita semua rasakan, begitupun saya pribadi dan keluarga. Saya menyampaikan sesuai dengan iman saya bahwa kalau hari ini kita ada sampai detik malam ini, tengah malam ini, semuanya terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan Allah kita, yaitu pribadi yang sudah menebus kita dengan tubuh dan darahnya yang sangat mahal. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah Tuhan, meninggalkan kebesarannya, meninggalkan keagungannya, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan segala yang dia punya dari tahtanya yang maha kudus. Tapi karena belas kasihannya, seperti perkataan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal bukan berarti bicara tentang ada 3 pribadi Allah atau 3 pribadi Tuhan. Tuhan dan Allah itu tetap satu. Saya terus menggunakan ilustrasi atau contoh seperti kita manusia diciptakan memiliki 3 pribadi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3 bagian. Bahasa firman, ingat Alkitab selalu menggunakan bahasa kiasan. Tuhan Yesus selalu dalam pelayanannya menyampaikan kabar baik atau Injil selalu menggunakan kiasan. Bicara tentang Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga ia rela mengaruniakan anak yang tunggal. Artinya Yesus sendiri yang adalah Allah, dia harus keluar. Firman-Nya itu harus keluar menjadi manusia. Artinya dia harus berinkarnasi menjadi manusia, atau dia harus menjelma menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Allah, manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tuhan Allah bisa menjadi manusia karena dia maha kuasa. Dia bisa berwujud apa saja, dia bisa menjadi apa saja. Dialah yang keluar dari tahtanya, meninggalkan kealahannya, keilahiannya, dan firman-Nya menjamah hati seorang perawan Maria, yang kita kenal Bunda Maria, Ibu Maria, perempuan suci itu yang sudah dikhususkan, ditetapkan Allah untuk melahirkan dirinya sendiri, yang berinkarnasi menjadi manusia tanpa hubungan suami istri. Dia lahirkan seorang pribadi manusia yang 100% menggunakan lahir normal, lahir secara lahiriah sebagai seorang manusia, 100% murni sebagai seorang manusia, tetapi yang di dalamnya tersembunyi keilahian, kealahannya dia. Karena rencananya sendiri untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang bisa mengembalikan hubungan yang sudah remuk. Ada jurang pemisah antara manusia dan sorga, kecuali hanya satu pribadi yang bisa sanggup melakukannya, yaitu Allah harus turun sendiri. Tuhan harus turun sendiri, tinggalkan singgasananya, tinggalkan tahtanya, menjadi serupa dengan manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, melihat apa yang dilakukan oleh manusia, mengalami kehidupan seperti manusia, dan menjadi juru selamat. Ketika dia menebus dosa manusia, dia membuka pintu dan jalan kepada keselamatan. Pertanyaannya cuma satu, apakah saudara percaya? Itu saja. Banyak orang di luar yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, banyak orang yang tidak percaya sampai hari ini. Orang begitu banyak yang tidak percaya. Tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Mereka masih tetap dengan konsep pemikiran mereka, seturut dengan doktrin-doktrin mereka, ajaran, ya, keimanan mereka, ketakwaan mereka, teologi mereka, bahwa Yesus itu hanya adalah seorang nabi. Dia hanyalah seorang manusia biasa.
Bahkan ada yang sampai memungkiri, sampai membantah penyalibannya. Ada yang bilang itu diserupakan dengan orang lain. Saya kasih tahu rahasia kebenarannya. Bapak Ibu mau percaya atau tidak percaya, khususnya yang tidak percaya ya, yang belum percaya. Yang sudah percaya, yang seiman dengan saya, Tuhan memberkati, terus tetap bertekun, setia di dalam Tuhan, pikul salibnya, kerjakan keselamatan, berlomba dalam iman sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Untuk kali yang kedua ya, Tuhan akan datang kali kedua. Itu firman-Nya, ya dan amin. Dia datang seperti pencuri, maka kita harus bersiap seperti 5 gadis yang bijaksana, jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mungkin mendengar kesaksian saya malam ini, firman yang saya sampaikan singkat malam ini untuk menutup dan mengawali bulan yang baru, yaitu Oktober tahun 2025. Saya mau kasih satu hal, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah the Ancient of Days, dia adalah Alpha dan Omega. Dia tidak terbatas, dia adalah Allah dan Tuhan satu-satunya. Anda boleh menggunakan logika dan hikmat manusia untuk membantah apa yang saya sampaikan. Saya tidak mau mengorek dengan referensi-referensi ini atau ensiklopedia atau dengan sumber-sumber ini. Saya cuma mau bilang bahwa Alkitab kandungannya ialah firman. Ya dan amin. Yang menerangkan, yang menjelaskan, yang membuka rahasia bahwa satu pribadi yang sanggup menolong kita semua adalah Yesus Kristus. Dialah nur, dialah cahaya, dialah pintu, dialah jalan, dialah sirotol mustaqim, jalan menuju sorga. Bapak Ibu mau percaya atau tidak percaya, ini kebenaran yang saya sampaikan. Usia kita bertambah, hendaklah kita juga dewasa dalam berpikir, tidak hanya juga dengan menggunakan logika. Karena kalau kita menggunakan logika, kita bisa ditipu dengan rupa-rupa pengajaran duniawi yang sesat. Tapi kalau kita mau menerima dengan hati, kita melihat dengan batin kita lihat dengan spiritual kita, percaya. Ketika kita sungguh-sungguh meminta, Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus ketika terangkat ke sorga akan menjamah dan mengurapi kita, akan menyentuh kita, akan berdiam di dalam diri kita, hati kita, untuk memberikan kita pengertian sehingga kita mengerti. Dan kita bisa mengalami Tuhan Yesus. Kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Allah. Karena mata kita sudah terbuka, bukan mata jasmani, bukan logika, tetapi hati kita, jiwa roh kita akan mengerti dalam roh. Hubungan spiritual itu, mata roh kita akan terbuka, mata jiwa kita akan terbuka, dan kita akan mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya dan amin. Kenapa banyak orang begitu berjumpa dengan Yesus, mereka bertobat, mengalami kesembuhan-kesembuhan ilahi dari jamahan tangan Tuhan Yesus sendiri, mereka bertobat. Kenapa? Karena mereka rela untuk membuka diri, membuka hati mereka untuk mau mencari tahu apakah benar Yesus itu Tuhan atau bukan. Kalau tetap bersikeras, tetap berprinsip bahwa apa yang sudah saya imani itu benar, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya nabi, hanya seorang manusia biasa, bahkan Yesus tidak pernah disalib, maka percaya Anda akan termasuk orang-orang yang tidak terhitung dalam rencana Allah untuk kerajaannya. Tapi kalau malam ini Anda mendengar apa yang saya sampaikan, saya terlepas sebagai seorang content creator, saya yang adalah hamba Tuhan, juga saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengar bahwa Yesus Kristus, Mesias itu adalah Tuhan dan Allah satu-satunya. Saya sampaikan di bagian terakhir ini satu kesaksian saja saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Saya punya pengalaman spiritual secara pribadi dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Dia menyatakan rupanya, kemuliaannya, gambaran kemuliaannya kepada saya. Berapa tahun silam? Tahun 2023 kalau tidak salah. Tahun 2003 kalau begitu. Saya punya anak yang almarhum kemarin, masih usia 2 atau 3 tahun pada saat itu. Dan saya berdoa minta, padahal saya ini sudah lulus 4 semester mata kuliah dogmatika, pengajaran mata kuliah tentang pribadi jati diri Allah, tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu. Tapi saya kosong, pikiran saya hampa, saya masih bertanya-tanya. Saya sudah lulus 4 semester, dogmatika 1, dogmatika 2, dogmatika 3, dan dogmatika 4, tentang pengajaran tentang siapa itu Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak pernah mengerti. Saya bahkan ada sempat berpikir juga bahwa berarti pribadi Tuhan itu 3 atau Allah itu 3. Padahal sebenarnya tidak.
Ketika saya berdoa dan saya minta sungguh-sungguh tengah malam, sekitar jam seperti begini, kalau tidak salah pada saat itu tengah malam saya berdoa, dan sekitar pukul 3, kalau tidak salah sekitar pukul 3 suku lewat beberapa menit dini hari pada saat itu, 3 pribadi yang sama itu datang dan berjumpa dengan saya. Plafon rumah dan seng rumah terbuka, dan saya rasa surga dengan tempat di mana saya berangkat tangan dan menyembah itu seperti sangat dekat sekali. Dan 3 pribadi itu turun dengan jubah ungu, sangat indah menawan, datang dan langsung berdiri di depan saya. Dan 3 pribadi itu berdiri seperti salib begini, yang di tengah lebih tinggi, yang keduanya sejajar. Kemudian mereka melihat saya, dan yang tengah berbicara kepada saya dalam keadaan sujud, karena saya melihat mereka 3 pribadi itu yang salah sujud. 3 pribadi ini sama, bukan kembar, bukan mirip, sama 100%. Kemudian yang di tengah pribadi yang lebih tinggi di tengah bicara kepada saya begini, anakku, akulah Allah Bapa. Kemudian yang sebelah kanan mengatakan, anakku, akulah Allah Anak. Kemudian yang sebelah kiri berkata, anakku, akulah Allah Roh Kudus. Dan kemudian yang kiri dan kanan ini yang berdiri sejajar ini, mereka melayang seperti bergeser begitu. Mereka bergeser dan langsung masuk bergabung dengan yang satu pribadi yang lebih tinggi. Langsung menjadi satu pribadi saja. Langsung menjadi satu pribadi yang lebih tinggi, berdiri di tengah ya. Satu pribadi yang lebih tinggi berdiri di tengah. Dan suara keluar dari bibir mulutnya, dia berfirman, dia mengatakan kepada saya yang sedang bersujud dan sedang mendengar perkataan itu. Dia mengatakan kepada saya seperti begini, anakku, inilah aku, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam aku, Yesus Kristus, Tuhan dan Allahmu. Kini yang kau percaya? Saya menangis. Luar biasa Tuhan. Saya menangis. Saya bersedih karena hari itu saya sendiri mendapat penglihatan, langsung saya melihat jati diri atau identitas kealahan itu, keilahian itu, Allah Trinitas itu, Allah Tritunggal itu. Jadi tidak ada 3 Allah, tidak ada 3 Tuhan, tidak ada 3 Allah, tidak ada 3 Tuhan. Satu Allah dan satu Tuhan di dalam satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam satu pribadi, yang nama kemanusiaannya ketika lahir menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Malam ini saya bersaksi, yang mendengar kesaksian saya, firman Tuhan yang saya sampaikan singkat ini, mengakhiri lagu tadi, melengkapi lagu tadi, saya rindu sekali untuk menyampaikan hal ini, menutup bulan September dan memasuki bulan yang baru. Sekarang kita sudah masuk ya di bulan yang baru, Oktober 2025. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itulah Allah, dialah Bapa. Kenapa dibilang Bapa? Karena hubungan kita dengan dia itu seperti Bapa dan anak. Sehingga orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi dia disebut sebagai anak Tuhan. Kita yang hidup percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dengan dia dekat, seperti bapa dan anak. Bapa tidak mungkin membenci anaknya. Seperti ada peribahasa bilang, singa jantan itu tidak mungkin makan anaknya sendiri, biarpun jahatnya. Tapi Allah itu tidak jahat. Allah itu murah hati, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setia. Kita hubungan dengan dia sebagai bapa dan anak. Makanya kita berdoa selalu, kita bilang, Bapa yang maha baik, Bapa yang aku percaya, Bapa yang kita percaya, Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita puji, Bapa yang kita imani, Bapa yang kita taruh harapan kita. Bapa itulah yang memberkati kita. Bapa itulah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa itulah penebus kita. Bapa itulah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam bahasa aslinya Yahweh, Yahweh, Elohim, Adonai, Tuhan, atau Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, atau Jehovah, atau Yahweh, atau dalam bahasa Inggris Jesus Christ, atau Tuhan Yesus. Jadi itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih buat sahabat-sahabat, saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya malam ini yang saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga di bulan yang baru Oktober 2025 kita semua berjalan
dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kesetiaan dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Dia, meminta pertolongan Dia, Roh Kudus yang selalu menjadi penolong bagi kita, selalu kita andalkan. Karena Roh Kuduslah yang sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus ketika terangkat ke sorga, ketika mati disalib dan bangkit pada hari ketiga dan terangkat ke sorga. Dia menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu hadir dan hadir sampai hari ini, tetap ada. Ketika kita sungguh-sungguh, kita percaya, Roh Kudus akan menjadi penolong kita. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mendengar. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa dalam surga. Terima kasih banyak buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi, siang, sore hingga malam hari, bahkan sampai tengah malam dan sudah berganti waktu ini Tuhan. Kami masih dipelihara Tuhan. Hamba dan istri kekasih, anak-anakku Tuhan masih dipelihara Tuhan. Terima kasih banyak buat segala berkat yang Tuhan Engkau beri. Berkat makan, minum, pakai, berkat kekuatan, kesehatan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan Yesus bagi kami sekeluarga di rumah tempat kediaman kami. Tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan sebagai ucapan syukur, sebagai pemberian dari kami, tetapi hanya ungkapan rasa syukur dari hati kami yang paling dalam bahwa Tuhan Yesus, oleh karena pertolongan-Mu saja, oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan saja, kami masih diberkati, kami masih dipelihara hingga hari ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak pencobaan, tetapi hamba percaya Engkau Tuhan Allah yang memberikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, sehingga dalam keadaan apapun kami, ketika kami bergantung, berpengharapan, bersandar, berserah hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, Engkau selalu memberikan kami kesanggupan untuk menjalani setiap problem, setiap tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu bagikan air yang mengalir deras, yang turun dari puncak-puncak bukit sampai ke muara laut. Kasih-Mu indah, Kasih-Mu ajaib. Kasih mesra-Mu luar biasa Tuhan, selalu baru dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami terus berlimpah-limpah dengan ungkapan syukur, dan hati kami terus merasakan kasih mula-mula yang Tuhan Engkau taruh ketika kami jatuh cinta kepada Engkau Tuhan Yesus, ketika kami mengenal Engkau secara pribadi. Bapak Surgawi, terima kasih banyak. Hamba mengucap syukur untuk konten yang hamba buat malam ini Bapak, kiranya ini menjadi berkat untuk siapapun yang mendengarnya. Selain nyanyian yang hamba persembahkan, tetapi juga Tuhan ada kesaksian yang hamba sampaikan. Biarlah Tuhan Engkau urapi, Engkau kuduskan. Apa yang hamba sampaikan ini, Roh Kudus, Engkau urapi, Engkau sendiri berkati untuk setiap yang mendengar, biarlah mendapat berkat. Bukan hanya untuk saudara-saudaraku seiman Tuhan, tetapi juga mereka yang tidak mengenal Engkau, yang belum mengenal Engkau, bahkan yang membantahkan ketuhanan, kealahan Engkau. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau melihat dan Engkau mengetahui setiap mereka. Engkau kiranya dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau bawa mereka, Engkau pertobatkan mereka melihat kebenaran-Mu, sehingga mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang ada dalam rencana
penyelamatan daripada Tuhan, untuk pertobatan mereka, untuk keselamatan mereka, kehidupan kekal mereka di sorga. Bapak Surga, terima kasih banyak. Hamba mengucap syukur sekali lagi. Biarlah kehidupan kami selalu berarti menjadi alat yang Tuhan Engkau pakai. Lewat sarana media sosial, Facebook dan yang lain, biarlah namamu dipermuliakan. Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa Engkau akan malu mengakui siapapun yang malu mengakui Engkau di tengah dunia yang jahat ini. Hamba minta Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat dan Roh Kudus bekerja, keberanian, kemampuan, dan kerelaan, keikhlasan, ketulusan hati untuk mau bersaksi tanpa pandang malu lagi Tuhan. Karena Engkau sudah semakin dekat datang. Biar kami mau berlomba-lomba mencari buah bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Biarlah kami berani Tuhan Yesus dengan media sosial yang ada. Setiap yang mendengar, yang dengan hati dan bibir mulutnya mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, juga menggunakan alat yaitu media-media sosial yang ada untuk mewartakan tentang Injil Kristus, mewartakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan satu-satunya, yang tunggal dan esa, yang adalah pintu dan jendela jalan kepada keselamatan, jalan kepada surga itu sendiri. Berkati dan urapi Tuhan Yesus, biarlah konten malam ini berarti bagi Tuhan, memuliakan hanya Engkau saja Tuhan Yesus, karena Engkau lah Allah yang layak dipuja dan dipuji. Engkau sajalah Allah yang harus disembah dari kekal sampai kekal. Segala puja dan puji, syukur, hormat bagi Engkau Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih buat konten yang sudah hamba buat ini. Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi semua orang. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.